Ini cerita bahwa dunia mulai dulu tidak ideal. Nabi pas itu tuh boncengin sepupunya, namanya Fadl bin Abbas. Ya kita tahu kan Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini punya saudara namanya apa? Abbas. Yang diboncengkan Nabi namanya Fadl bin Abbas. Ngelihat terus sama perempuan tadi karena dia cantik. Terus perempuan ini juga melihat Fadl itu ganteng. Jadi mulai dulu entah atmosfer akademik atau atmosfer sosial tetap yang masalah itu yang mulai dulu fitnatur rijal ma'an nisa dan sebaliknya terus. Walhasil tuh falam wa wajal Fadl sebelum Nabi menjawab pertanyaan itu falam wa wajal Fadl. Wajahnya Fadl itu agak disingkirkan karena terlalu ditengokkan, dialihkan. Tapi bikin masalah baru. Pamannya agak terima, abahnya agak terima. Abbas itu pamannya Nabi, berarti bapaknya Fadl. Lawaita ibna ammik. Masa kamu sama sepupu kamu gitu? Jadi mulai dulu masalah. Ngadepi orang cantik ya masalah, ngadepi orang sentimen ya masalah. Ngadepi kampus bayar ya masalah, nggak bayar lebih masalah. Nggak bisa hidup. Jadi dunia mulai dulu tempatnya masalah. Karena dari awal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebelum pertanyaan dijawab itu ada kasus-kasus kecil. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti law kana ala abiki dainun akunti qadiyatahu. Kalau andekan bapak kamu punya hutang, apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, fadainu wa ahakku bil qada, utang haji bapak kamu harus kamu bayar. Itu Imam Bukhari itu tidak dibabkan di bab haji, dibabkan bahwa seorang mufti, seorang kiai itu boleh menfatwakan hukum di tengah. Tapi saya kiai Jawa Tengah, Anda tidak harus niru karena Anda kiai Jawa Timur. Itu bisa masalah besar itu dianggap tidak sopan santun. Tapi segampang itu Islam dikelola Nabi. Orang di jalan. Nabi loh, bukan sekedar rektor Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, nggak tersinggung. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya di UI ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futya fit thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja. Masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, oh ini fakultas apa? Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, enggak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya, Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultur. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti ini. Tapi saya tuh kalau dapat SK entah jadi apa. Biasanya tak saya abaikan. Bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya. Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau enggak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang enggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebonan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat enggak berani tanya Nabi. Perempuan enggak saja dipegang ke dalam Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi. Babu hajil mar'ati anir rojuli. Sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan. Tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal. Itu lelaki boleh diganti perempuan. Karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari. Babu niyabati hajil ma'dub. Jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau. Bahasa kasarnya itu agak kurang ajar.
Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya. Dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung, apalagi pakai kuota apa plus, itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, nggak berani mas. Sekitar berapa? 500. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah, biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul kan yang saya bilang ngawur betul gitu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya. Biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di juris, makanya ini hukum sudah jelimet itu. Panggil. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja. Mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa? Mampu. Terus tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua. Menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal tuh yang sudah meninggal. Yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung, kalau orang kaya kan mustateknya haji plus. Berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Udah itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah. Karena dari 500 menjadi 15. Oh, ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya, efisiensi itu, efisiensi. Terus tak marahin tuh. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil ma'dub. Kalau dalam saya disebut apa? Ma'dub. Orangnya sudah tidak mampu apa? Haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa tuh mumpung masih hidup sehingga ini ikut niat. So inovane dolai mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi. Tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala tanda tidak tahu saya. Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayatnya jenis orang yang ketika hidup nggak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan nggak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup saya dia nggak pernah kepikiran apa? Haji, padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa? Waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau gak ingin haji, ahli warisnya harus didik. Ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik supaya yang makdub tadi, yang stroke atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kayak tadi, wah, nak ngono kudu ngaji nah, Gus. Ya maksudnya coba disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi. Oh itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya. Itu kalau 5 jutanya aja disalangkan template itu sebagai upah fatwa bituan. Ya jadi saya mohon maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Mengelola Islam kayak saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok. Lidah itu bengok, manggil-manggil keras. Terus sama Allah ayat turun innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam enggak berani.
Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sofaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah. Assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya ada ganggu saya, anak saya ada, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga. Makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah kan. Itu kan haknya, itu kan apa? Haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor nih kalau pas di luar kan jenengan milik kamu. Kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu bilang. Itu kan bisa masalah itu kan. Itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya. Itu di atas rektor itu. Umar. Oh itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok sampun. Sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau kita di rumah jangan ada yang main ke sana. Itu wilayah-wilayah privat itu. Sama masalah besar itu wah. Apalagi pas dimarahin di video wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan. Jadi makanya saya bilang, kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salab. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi. Langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'a jabatu ajizatu. Dia lihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak gak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak. Kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa? Dihar karena beda sekali perspektifnya. Beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan seulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah. Saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya. Namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat, sama ambil saja Aus. Gak usah diteliti jadi disertasi itu gak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Oh nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, gak ilmiah itu ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari gak mau biaya, pakai maktabah samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya. Pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu gak mutu ya. Datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi, kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah, kalau dia itu kayak tolak. Iya. Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Soalnya itu cantik betul. Agak jorok. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana?
Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak nggak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala sababi, muda saya cantik saya dihabiskan oleh dia, maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada digar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau salah laporkan Allah Ta'ala. Oh, itu kalau gak perempuan tidak bisa. Woi. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlain terus pulang. Pulang di kamar dia sujud. Ya Allah, bilangin Nabimu, ini hukum apa? Ini hukum apa ya? Saya sudah tidak cantik, sudah tua. Kalau kejadian ini ketika saya masih cantik, nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilaihi aja. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya. Pasti langsung nikah apa? Lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Oh, itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dia itu tidak sama dengan apa? Tolak. Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khawlah. Gugat aja diterima. Nah, supaya Pak Rektor ini hati-hati. Ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu ini. Ya sudah akhirnya. Itu kata Sayyidah Aisyah. Saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau enggak Nabi. Ternyata di Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi. Mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya. Bukan tastafti. Kalau tastafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tastafti. Kalau tastafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat. Ya kembali ke tadi, berkahnya Indonesia itu ada struktural, ada kultural. Kalau struktural semua, masa orang tanya hukum nunggu semester berapa, terus nunggu, ya pelajarannya harus gitu, terus. Tapi yang kultural ya, nyuwun sewu harus niru, ya mirip-mirip saya tadi gitu, sehingga ada babul futiyah fitorin. Jangan yang kultural juga ikut struktural. Bisa jam sekian. Lah kalau misalnya yang tadi, yang kasus yang tanya saya tadi, kalau dia istikhadah kan sebetulnya hukumnya sama dengan perempuan apa suci. Coba kalau saya jawab, besok aja ke rumah saya. Berarti hari itu kan belum tahu hukumnya dia. Padahal hari itu dia sudah harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apalagi kalau di Unisma suruh daftar dulu. Registrasi dulu. Iya, kebetulan kalau fakultasnya kedokteran misalnya. Wah ini tidak bidang saya, coba ganti fakultas saja dulu. Bareng ganti fakultas keagamaan, ternyata jurusannya dakwah ini tidak bidang saya, ganti dulu syariat. Bisa panjang kan? Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia seperti ini harus kita jaga. Makanya saya itu tidak menolak kalau dikasih dokter honoris causa, tapi yang bakatnya kayak saya tidak usah. Saya juga agak perlu, kalau seperti saya juga agak perlu jadi pengurus-pengurus struktural. Karena jadi tadi nggak saling apa melengkapi. Tapi yang kultural pun harus tetap alim, jangan terus mentang-mentang kultural terus. Saya naik itu. Nah, problemnya di Indonesia, yang kultural sendiri banyak yang sudah tidak mutolaah. Kayak tadi itu, yang haji plus tadi itu. Kata dia aja, Gus, gue ngurus rezeki wong. Kenapa? Aku kan, ya, aku kadang disalami banyak karena tadi fatwa tadi. Nunggu mati lebih apa? Murah. Wah, kamu harus tobat itu. Tobatnya gimana?
Sebagian salam tempel kayak masjid separuh tapi ku rontok dosa gede kan. Ternyata takut dia. Takut juga sama masuk neraka dia. Ya jadi ini mukadimah saja, tapi sebetulnya dulu itu Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu. Sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak tuh perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabiru sahabat itu kenal gini-gini. Terus sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah. Terus Nabi tanya, kenapa mereka tuh tertawa? Ya sahabat kebanyakan, enggak yang akabiru sahabat. Oh itu Nabi ingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu. Fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria. Ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis. Tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan jengkel karena prosedurnya fikih kan enggak perlu dimandikan. Akhirnya ini gimana ini Alhamdulillah itu akhirnya melihat malaikat sibuk mandi kan malaikat Nabi kan ini gimana ini malaikatnya ini fikihnya gimana kan harusnya. Akhirnya Nabi itu tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat apa memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya, terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Akhirnya malaikat kan yang ribet itu kan. Ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu ya. Malaikat nyari di mana itu nggak tahu. Sampai si Handolah ini gelarnya apa? Ghusilul malaikah, mayat yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan. Jadi cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Tanya, kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu, karena saya belum suci, belum mandi besar. Kata Nabi, innal mu'min tohirun. Kalau sekedar ketemu ya nggak apa-apa, yang nggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga nggak. Mati panggil apa lari? Untung nggak ada sungai berantas, kalau cemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya. Tanpa mengadili, soalnya ini cerita tanpa mengadili. Dulu belajar Islam tuh ya gampang begitu. Ada kejadian gitu, jadi hukum. Oh orang junub itu tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Gak harus daftar, gak harus registrasi, terus gak harus apa, gak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, gak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan. Harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time. Yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa. Tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, ini saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini. Karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini. Semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius ini tak kasih referensi tadi. Ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu. Wa yahdiyaka sirata mustaqima kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah. Fala yabqa may yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya ini saya terjemah, ya terjemahnya dibaca sendiri, jadi begini ya, Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup, karena benar itu bisa jadi objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya. Karena masuk ruang apa? Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan. Karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa? Orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi
menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting, kata beliau, sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk mengawal kebenaran, sehingga falayab qoma yakbiru alal ikra alal kufri, tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, UI besar, kebesaran ini bukan untuk kita tapi untuk Islam, supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja, bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu kelaziman. Jadi menang itu kalau di ilmu ini juga jadi berkah, karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus menang, karena masuk ruang publik. Itu ada seorang yang cerita, dulu miskin terus kaya. Dia tuh ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang nggak jamaah, kasih sanksi. Intinya kalau menang itu kepena, itu tentu tidak untuk otoritarian atau apa. Sebab itu semua nabi itu pasti pernah dikasih menang meskipun di akhirat. Karena ada kebenaran yang memang syaratnya itu harus posisi menang. Menang itu udah harus di struktural tadi, saya ulang lagi di kulturalnya. Saya pernah didolani lah, kalau bahasa kiainya mungkin disowani, didolani salah satu cucu pendiri NU. Orangnya sudah sepuh. Saya cerita, kalau masyarakat di Indonesia itu semuanya sholat, semuanya anti zina, anti merkosa, anti kriminal. Nanti nilai bersama itu juga jadi ukuran calon presiden, calon bupati, gubernur. Karena satu masyarakat yang biasa sholat, biasa anti asusila, biasa anti perkosaan, pasti nggak akan milih bupati yang nggak sholat, bupati yang pernah kasus asusila atau apa. Jika nilai ini bisa menekan satu aturan, akhirnya kebenaran menjadi pemimpin, jadi panglima. Itu yang diinginkan orang-orang soleh dulu. Jadi kebenaran itu sebetulnya dengan tanda kutip bisa dipaksakan lewat kultural. Kalau nilai-nilai ini disepakati, kan pasti yang tidak seperti itu tidak dipilih kan? Karena nilai ini jadi konsensus. Makanya Quran ngakui wa'mur bil urfi, terus jadi kaidah pakai al-adat muhakkamah, al-adat muhakkam. Begitu juga di kampus. Ada aturan bersama, rektor itu begini, sholatnya sregep, beretika, tidak punya kasus ini. Jika nanti pemilihan juga berdasar itu, yang jadi juga berdasar kriteria itu. Dan kita bersyukur di Indonesia itu, karena yang dianggap mungkar oleh agama juga dianggap mungkar menurut kepolisian, menurut kejaksaan, kayak korupsi, asusila, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba. Yang mungkar menurut agama juga pidana menurut negara. Dan itu berkah. Tapi negara itu kekuatannya sampai kapan? Ya sampai kultur ini jalan. Kalau kultur ini tidak jalan, kayak misalnya orang Kolombia, itu narkoba itu sudah seperti itu. Makanya ya negara itu bisa mayungi ini selagi kulturalnya masih seperti itu. Ya makanya tadi kita harus menang baik secara struktural maupun secara itu dengan cara-cara yang tetap berkemanusiaan. Ya, itu yang kenapa ada surat Fatah sampai Nabi ngendikan ketika surat ini turun, kata Nabi, unsilat aliyya suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya ini dituruni surat yang lebih saya cintai ketimbang dunia seisinya, yaitu surat Fatah, surat kemenangan. Ya makanya Syekh Nawawi ngendikan menang fi tablighi risalah wa iqamati alamati riyasa fala yabqa ma yaqdiru alal iqra alal kufr. Ya jadi kemenangan kita ini untuk itu. Terus saya teruskan lagi, ada lagi di Sahih Muslim, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya kita-kita yang jadi tokoh itu harus menjadi orang mukmin yang kuat. Jangan kalah oleh zaman, jangan kalah oleh macam-macam. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddara wa ma syaa. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ya, saya ulang lagi. Mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karena berkahnya kuat itu bisa menghandle sekian masalah. Tapi kalau semua kita ini cemen, misalnya begini ya, kota, entah kota mana saja. Itu katanya kan kota itu banyak maksiat, katanya. Tapi saya ulang lagi, kota itu katanya kan banyak maksiat.
Kita boleh suudon ya boleh khusnudon. Mau khusnudon ya kayak goblok, nyatanya ya banyak betul. Mau suudon agama tidak pernah membolehkan apa? Suudon. Tapi berkahnya orang-orang baik yang kuat. Masjid tetap banyak, pengajian tetap banyak, komunitas kesalehan tetap banyak. Berkahnya ini banyak ketika orang-orang yang nakal ini ingin tobat, setiap saat itu ada. Di situ ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga-lembaga kebaikan. Coba kalau orang-orang mukmin itu lemah, kemudian menyerah. Wah, gue masjid di kota, ora payu akeh maksiat, bikin masjid di kota, bikin itu kan terus selesai semua. Makanya kita butuh al-mukmin al-qawi, butuh orang mukmin yang apa? Kuat. Contoh lagi, di Inggris, di Jerman, saya tuh sering ngaji virtual sama teman-teman yang di Jerman, di mana-mana. Mahasiswa Indonesia di salah satu kampus sana itu kadang jumlahnya hanya 50, 40. Tapi bikin komunitas pengajian. Gara-gara ini jadi komunitas, lama-lama kebutuhan kampus itu disahkan punya apa? Masjid. Akhirnya ketemu mahasiswa muslim yang dari beberapa negara. Terus mereka bikin apa? Komunitas. Ada ngaji, ada ini. Coba kalau mukminnya lemah, masa di negara non-muslim bikin masjid, komunitas saya semuanya non. Butuh orang kuat. Orang kuat itu udah harus otoriter, nggak ada harus. Makanya kata bapak saya kalau didik saya, ada santri atau putranya sendiri, disuruh apa nggak mau, ada yang sepuh, disuruh apa nggak mau karena ada yang sepuh. Kata bapak itu, ikut tawaduk, tambah tanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan alasannya ini kan wilayahnya rektor, ini wilayahnya kiai, ini wilayahnya orang sepuh. Kata bapak itu tawaduk apa nggak tanggung. Ketika seorang muslim dimanapun berada terus berpikir bikin masjid di kampusnya atau bikin komunitas pengajian, ternyata baik-baik, hanya butuh orang kuat. Saya pernah ya ketemu teman-teman TKI di Korea, itu pertama sholat, itu nunggu jam makan karena WC di sana MCK-nya kan luas, dia sholat ketika jam makan di WC di. Terus ketika mereka menunjukkan Islamnya dengan komunitas besar, lama-lama kuat nyewa masjid. Jadi bangunan disewa untuk lama-lama setelah uangnya terkumpul, komunitas itu besar, ya bikin masjid. Izinnya padahal mahal. Itu kalau orang-orang tidak bernyali, tidak bisa. Maksud saya ngaji ini supaya jenengan yang di Yunisma itu tambah kuat. Kita kan kultur punya, SDM punya. Masa kalah sama TKI-TKI yang di beberapa negara itu bisa bikin masjid, bisa bikin komunitas. Ya makanya Nabi muji. Dan yang saya senang ini kan ada kata-kata wa habbu ilallah. Bukan sekedar lebih baik, lebih dicintai Allah. Jadi Anda bisa jadi wali lewat jalur jadi orang kuat. Ya kan disebut dicintai Allah itu artinya kan wali. Khairun wa ahabbu ilallah. Ya terus ini yang terakhir ini saya termasuk sering ngaji, sering berpolemik di bab ini. Tapi saya pastikan fatwa saya ini benar. Ya itu yang di Fathul Mu'in itu. Jadi begini saya gambarkan ya. Dulu sebelum ada NU berdiri itu kan Mbak Wahab sudah bikin namanya Taswirul Afkar. Apa? Taswirul Afkar. Cara pandang, logika yang itu penting bang, cara pandang. Misalnya gini. Ya contoh gampang kalau di Indonesia misalnya MUI lah yang resmi negara. Di satu daerah itu ada kandidat ketua MUI. Atau misalnya nggak MUI, kepala desa lah. Kalau yang jadi si A ini jadi kacau kampung ini. Karena dia suka judol, suka judi online, suka. Kalau yang jadi kamu karena alumni Yunisma itu soleh lah. Soleh memaksakan, soleh asli, soleh. Sehingga kalau yang jadi lurah itu kamu, itu kan orientasinya mungkin ini baldatun toyibatun. Sudah yang ngaji-ngaji aja gak apa-apa. Ya. Maka orang ini, yang soleh ini, kalau saingannya ini orang-orang nyun sewu yang batil, yang soleh ini wajib memaksakan jadi lurah. Meskipun untuk menjadi, karena situ sudah politik uang harus bayar. Ini jelas kata Mu'in, waman ta'ayyana fi nakhiyatin lazimahu qabuluhu wa kada tolabu walau bibadli malin. Ya walau bibadli malin. Yaitu yang bawah itu, wa kada tolabuhu walau bibadli malin. Wa in khofa min nafsihi al-mail. Itu saya terjemah. Jika kamu kredibel dan hanya kamu yang sesuai syariat, maka kamu harus menjadi pemimpin meskipun dengan cara mengeluarkan biaya. Dan meskipun atas nama manusia kamu takut terjebak dan jatuh pada hal-hal yang negatif.
Karena tadi ketika yang jadi lurah itu kamu, orientasinya kan gimana kampung ini mau sholat, gimana kampung ini nyon sewu nggak ada prostitusi, nggak ada narkoba, ada. Orientasi kamu kan islah, membuat masyarakat ini baik. Maka kamu ini harus mengeluarkan biaya. Saya pernah ditanya, Gus itu apa tidak suap? Yang dikatakan suap itu pembiayaan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini kan enggak membiayai hak menjadi hak. Ya membiayai hak menjadi hak. Makanya saya pernah ditanya, Gus kalau pilkades itu itu kan kalau yang enggak mengeluarkan uang kalah. Katanya yang mengeluarkan uang itu tidak soleh karena nyuap. Saya bilang, kalau kandidat lainnya itu tidak soleh, kamu mengeluarkan uang nggak apa-apa. Paling Allah kalau kamu soleh, Allah akan bilang, kamu itu dermawan. Kalau kamu soleh ya. Makanya ada yang tanya, orang Arab itu kadang sumpah ilah itu sumpah nggak akan ngumpuli istrinya 4 bulan. Kata Kijau, kok kuat Gus? Orang Arab kan istrinya 4. Jadi punya alternatif kalau Kijau ya. Pembala wa bilang minkum itu. Makanya kadang-kadang adat Arab sama Jawa itu beda. Di Arab itu mahar itu mahal. Ini ibu-ibu gak boleh niru orang Arab. Mahar itu apa? Mahal. Saking mahalnya kadang itu orang nikah hanya 1 bulan, 3 bulan karena sering nikah orang Arab. Karena mahar itu mahal, misalnya 1 miliar, 200 juta, 3 mahar itu mahal. Kalau di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Saya itu sering nikahkan sampai bosan yang namanya seperangkat alat apa? Nah itu sama Allah sampai dibilang gini. Ini sama Allah, sama dibilang gini. Kalau kamu punya istri dan kamu ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan ditarik kembali. Karena butuh pelarangan, karena jumlahnya besar itu butuh pelarangan. Fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu berikan jangan ditarik lagi karena jumlahnya ratusan juta. Kalau di Jawa gak usah dilarang, tidak akan diambil lagi. Karena seperangkat alat sholat. Nah itu kalau cerainya sudah setahun kan sudah lusuh. Makanya Mbah Mun tuh sering bilang, iki fikih Arab. Artinya gini, teori itu gak kebayang di Jawa itu ada pelarangan gak boleh ngambil. Gak usah dilarang juga gak ngambil. Kalau di Arab, dulu itu ada sahabat nikah, itu maharnya itu kebun kurma, luas sekali. Makanya orang Arab sekali nikah itu, ya terus istrinya tuh tenang hidupnya. Gak kayak dinikahi dosen Unisba itu, wah. Ya. Apa itu? Enggak jelas sih itu. Ya betul itu. Pernah dengar istilah khulu itu? Khulu itu seorang istri mengakati suaminya supaya mau menceraikan. Tapi si istri bayar. Itu di Arab mungkin. Jadi singkat cerita ini dikasih 1 kebun kurma luas. Istrinya enggak seneng karena cowoknya ini gak ganteng, gak menarik. Soalnya melihat suaminya itu bawaannya kayak melihat gerduo, gak seneng. Kan ada orang-orang yang ini juga musibah itu kan ada orang itu kan gak tahu lahirnya kenapa itu kata itu. Gak dibarengi apa gak tahu. Kalau dukun mesti ngerti ini karena salah tanggal lahir mungkin. Itu kata pertama ada ayat khulu itu tadi. Kalau kamu minta diceraikan ya bayar mahar yang sudah kamu terima, kembalikan lagi. Itu sampai ada ayat fala junaha alaihi terus fima tadbi. Napa fima tadbi. Kalau di Indonesia ya tidak mungkin. Khulu coba mahar yang sudah saya kasihkan saya lagi dikasihkan seperangkat alat. Ya usul lagi itu kan. Jadi kadang-kadang perasaan fikih Arab sama Jawa itu beda. Makanya saya pernah tanya santri, Gus kok zaujatu abika nggak boleh menikahi istri bapak kamu? Ya ada kepikiran nikah lah Gus, itu kan ibu saya kata. Oh dasar dia Jawa kata saya itu. Di Arab itu ada ummuka, ada zaujatu abika. Ya jadi jelas ya. Ini karena Anda bawa unisma I-nya itu Islam. Ini makanya saya ajarin fikih secara baik dan benar itu. Ya jadi saya senang sekali karena ini
bertemunya tadi struktural sama kultural. Saya tidak hanya mencintai NU, ya saya juga mencintai Muhammadiyah. Semua ormas yang sehat di Indonesia formal itu saya mencintai. Soal kultur NU ya NU karena kita pesan. Tapi tetap kultur itu harus nurut sama beliau. Harus di atas struktural. Karena struktural itu untuk menjaga stabilitas dengan konstituen yang kaitannya negara. Tapi kalau kultural itu setiap waktu. Orang kan nggak mungkin tanya pengurus PBNU, pengurus wilayah. Tanyanya kan sama kiai setempat meskipun nggak punya jabatan apa. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah. Ini harus diuri-uri struktural ini. Jangan kok, tapi kadang-kadang yang struktural ya mangkel, yang kultural juga mangkel loh, terus hasut terus. Ya Robi, kenapa kamu karena dia nggak dapat fasilitas mobil cabang NU mana gitu. Allah saya baik-baik saja. Kalau yang pengurus struktural kan ngalor ngidul bawa apa? Mobil itu bisa diding-diding ngatur-ngatur. Kadang-kadang yang kultural itu ya drengki terus. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya. Lah saya ini kan kebetulan saya pribadi kebetulan kan yang kultural yang keramat, jadi nggak perlu iri gitu karena saya punya mobil, punya umat, punya komunitas. Yang enggak itu kan bisa hasutan yang jalan itu. Pernah tertawa, wah orang kalau terus saya bilang, itu pasti baik. Gue sekere raih plat malah rokok. Enggak apa-apa. Jadi gue nak sekere menisan apa? Ikhlas. Jadi kalah dunia menang akhirat kata itu. Jangan kalah dunia kalah akhirat. Terus uya Gus astagfirullah. Karena memang astagfirullah terlambat kata saya untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, karena tadi berkahnya kultural itu orang bisa tanya setiap ini yang terakhir saya contohkan masalah istihad. Diutus ke Fuqara. Nabi itu punya ibar namanya Hamnah binti Jahsy. Ya soalnya Hamnah binti Jahsy karena Nabi punya istrinya namanya Zainab binti Jahsy. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, itu PNS, kalau tanya Nabi ya Rasulullah saya ini sering keluar darah gini. Kata Nabi, mesti darah mungkin kalau melewati adat kamu nangis dulu pengiran lebih dari itu Nabi cara salah ya sudah kamu pakai softtek lebih dari itu ya sudah diblebet lebih dari itu pokoknya dia ngomong lebih dari saking kuatnya darah yang balik itu Nabi yang menjawab kerajaan jadi yang nggak diketahui jauh kiki yang itu sampai alim lah nanti khodam jin wajah kecil itu tetap di bab-bab hal yang paling pribadi paling nggak bapak era kuat kadang anak era Nabi itu kalamin lo keluar anak kiai saya ini ada di direktur terkuat mau ngeri tenan di ruang tertutup kalau mau ketemu aja ngelewati berapa balik ini bapak wasiatnya guys gue cukup mimpin jin itu nemuin Nabi sama rektor gampang nemuin Nabi. Nah, gue kan rasa dilarang wis ora mimpin. Penak malah wong ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambil alam apa. Apalagi ketua yayasan ya. Wah, malah ngeri lagi. Terus Nabi Sulaiman akhirnya 2 kali mbek setan. Hidupnya lebih bahagia. 3 kali nang ngeten. Rektor masih takut sama Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa hewan setan sekalipun. Ternyata saya pengurus yayasan baru tahu saya biasanya kelas jadi bareng nggih mangket kalau ada orang umat kaget tuh. Terus didadekno buku. Terus orang saiki primbon. Makanya saya tahu kenapa istihad itu rudat kursi dikembalikan terus kata Nabi Fatahayya ayamin sekolah ini kira pinter. Kamu headnya dihitung. Sekarang Sulaiman mati, yo mati tenang. Sebagaimana hari-hari ketika kamu menciptakan satu isu, nak Sulaiman pinter ngono iku mergo sebelum kamu kena penyakit itu biasanya headnya berapa? Dibongkar harinya itu dipakai apa? Pajuan yang di atas itu dianggap apa? Istimewa itu nak dilakoni ya iso tenang, iso koyo suapan. Jadi akhirnya jangan bayangkan Sulaiman tukang prosedur mau ketemu rektor janji Nabi Sulaiman yang jaga akhirnya Nabi Muhammad ketemu Pak rektor sudah janji gara-gara Nabi Sulaiman itu apa lagunya orang Sulawesi di depan umum nak Sulaiman pun Nabi wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad keliru nganti ngono wong tansih tapi kalau sama saya enak aja kemarin di Fuad itu cerita 4 hari yang lalu bukti nak Sulaiman masih nyimpen dokumen buku saya itu tidak bantah. Pokoknya kalau saya pas kantor ya saya cuma profesional nyiapkan makalah. Saya ini memang wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan maka. Tapi kalau tandanya bilang kalau tidur pas di rumah tak usah. Maka para Sulaiman walakin nasyayatin kafaru mereka kecewa saya akan saya kualat kata saya. Buku sihir diselundupno seakan-akan. Saya tuh kadang-kadang di pengajian tuh tersinggung tuh begitu. Masa ya kita ini kan manusia ya punya aktivitas, punya waktu, punya kegiatan itu yang seakan-akan karangannya sini harinya dia yang menentukan, jamnya yang menentukan, kadang cuma masak temanya dia yang menentukan.
Mesti ana wong sing rekayasa. Hanya mentang-mentang kadang-kadang iso nyangoni sapa. Kiai nggih padha. Sangat tidak berakhlak. Ada kitab Ummul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku saya bikin analogi itu begini, tapi tidak semua kiai harus kayak saya tok aja yang bikin ngawur-ngawur sedikit. Carane jimak bojone. Itu kan ibarat gini, saya ini misalnya dokter, ada perempuan cantik engkek itu. Padahal kitab saya ini punya penyakit mulai tolong diobatin. Padahal saya tahu penyakit parahnya dia itu jantung. Makanya agrono kitab-kitab wong sufi. Karena dia gak ngerti apa yang bahaya pada dirinya, yang penting merawat muka. Blesek ono paham napa? Paham ya maksud? Nah orang Islam sekarang itu begitu. Fardu ainnya nggak tahu, tanya fardu kifayah, kadang tanya sunnah. Ada orang lakukan fardu aja tidak bisa tanya gini, Gus gimana tahajud saya supaya dekat Allah? Sholat fardu nera bener tak kok tahajud itu kan? Jadi mulai hanya kecantikan padahal punya penyakit apa? Jantung. Makanya saya kalau pengajian ada temanya, saya mesti nggak terima. Soalnya tema itu kebutuhan ada kata saya. Yang tahu penyakit ada itu kiai seperti tadi, yang tahu penyakit pasien itu dokter, malah dokter dia. Ini wajah saya gini gimana? Hakikate Sulaiman itu gak. Padahal dia punya penyakit apa? Tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan. Jadi memang harus ada kiai-kiai yang agak ngawur kayak saya supaya agak tertib. Dunia ini agak tertib. Sehingga ketika Sulaiman mati, kadang-kadang iya betul, saya tuh pernah diundang di satu acara. Kebetulan ada yang pernah sepuh. Terus itu dinisbatkan. Itu temanya itu gimana hukumnya tahajud? Tangannya sinten? Sulaiman. Karena masjid daerah saya itu ada tahajud. Terus kayaknya suruh soal saya dulu menghadap saya. Saking semangat itu godene salat digawe ifrat dicetak. Tanggamu salat fardu wis bener. Nabi itu tujuane sih dasar. Kan sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Kan dulu cara salat dari ulama dolano cah cilik baru bicara apa? Nabi tahun sunnah. Ifrat itu niate ben sesuk digo dolanan. Ngono apa undang jenengan Gus gak situ. Mas, maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Tapi akhirnya mereka terus sadar. Jangan dicancang tenggene Pak. Nomor Medina. Nabi tujuannya yal abu bi hilman. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh aneh. Tapi kebetulan aneh ini yang melakukan banyak terus tidak aneh. Zaman kloter ngaji kan ibu wedi. Tapi kita sebagai orang terpelajar harus mulai ini. Gimana supaya kita ini diskusi Islam secara baik dan itu harus takdim seperti alas sunnah prioritas itu. Jadi dulu ini ceritain kembali lagi ke tadi. Dulu zaman Nabi itu gampang. Ada orang berdua tanya ya Rasulullah. Betul engkau Nabi. Kalimatnya kata betul. Antal ladzi tasqumu. Tasqumu itu agak kasar. Kamu yang ngeklaim kalau kamu itu Nabi. Tasqumu itu bukan takulu. Tasqumu ngomongnya orang lain. Engkau yang ngeklaim kalau diri kamu Nabi. Kata Nabi iya. Perkara dari yal betul Allah nugaskan kamu. Nabi masih dasar iya terus bareng dicekel. Terus apa ajaran Tuhan kepada kamu? Ya kamu harus sholat 5 waktu. Itu dulurku Sulaiman, Robi Habibul Layam Bahili puasa Ramadan itu tuh ya. Carane Nabi Sulaiman kepingin dikerjakan nggak disaingi oleh orang itu di depan Nabi ini yang sama. Menguasai jin itu bagian dari tradisi itu ala dalik wala Allah saya Islamnya mau pas saja nggak lebih nggak Sulaiman dendeknya nggak ingin disamai. Nah aku menguasai Mansar yang zuro ila rojul min ahli jannah fal yang zurilah hada. Kalau kamu ingin melihat laki di surga yang ini Islam Nabi Muhammad Nabi paling apik paling top. Tapi makanya itu Imam Nawawi yang arang kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau ada pendapat yang mengatakan witir itu wajib, Nabi yang dilarang kaum bilang witir mesti ngendikan wajib. Itu kata Imam Nawawi. Semua pendapat itu dia Musa dan dari hadisil A'rabi. Nabi Musa itu dialeknya orang apa? A'rabi. Jelas orang itu tanya hal aliyah ya Rasulullah pada kewajiban lain di luar sholat 5 waktu itu. Nabi tidak. Lakot dia Musa aksar min. Kata Imam Nawawi kalau kamu mau khusyuk saja, tidak usah wajib-wajibkan witir kata. Ya masyhur. Tetap yang wajib hanya sholat. Nabi Muhammad kan dicoba mau uang dulu sirah darahnya tanya fadilahnya jamaah sholat. Nabi Musa nggak jawab. Sholat fardu itu menurut Imam Ahmad jamaah itu syaratun bisa hati sholat bukan sekedar pahala 25 atau 27. Riwayatnya kan 25 sama 27 sesuai kualitas jamaahnya. Milah 70 orang itu menurut pendapat Imam Ahmad. Sholat jamaah itu syaratun bisa hati sholat untuk menjadi sholat sah harus tapi cangkemnya elek-elek, orang pilihan tapi makanya alhamdulillah kita Syafi'i. Kalau Ahmad bareng Nabi Musa itu di Sina mocok be pangeran jadi Nabi Musa tok ditibali pangeran kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi. Napa Nabi Musa ya kita ora dikai pangeran salat khauf, salat ketika perang rumit apa podo-podo ra roh ya kurang. Ternyata oleh Allah
tetap disuruh lan nu'mina laka hatta kaifiahnya susah. Aku ra iso iman jenengan gak ro pangeran langsung ketemu pangeran ketika kamu sholat Wajah kontan fatakun to'ifatun wal yakudu asli faidah saja tu fal yakunu miwaro'ikum terus wal tati to'ifatul ukhra fal yusol kaifiahnya terumatnya itu gantian dan itu tetap jamaah. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi. Jadi kalau ada yang sujud ada yang tetap berdiri jaga mikso. Kalau ada ini sudah berdiri gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal. Senenge kula Gus. Seneng anut sunah Muhammad. Pati repot kan kalau se-emergency itu saja jamaah tidak digugurkan. Ibu terutama. Maka apalagi kondisi normal. Nyabari bojo judes iku wis kamu meneng semua masuk akal dapat Imam Ahmad toh. Nyabari bojo napa judes. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, tenan jajal. Wah, aku seneng, Imam itu seneng guys. Soalnya di Quran ngono ora ono wong dipeseni. Apalagi ketua yang satu dan ketika imamnya minta naik gaji malah gak tenang. Fa in karihtumhunna fa imam kok kedunya wis Allahu fi khairan. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe makanya saya andekan orang-orang Hambali itu hidup pasti saya cerita di Indonesia itu menolak jamaah bukan karena anti jamaah itu enggak cocok sama ngamuk orang ngamuk itu iso setruk. Di Indonesia itu imamnya gak kunut saja masalah. Jadi nak setruk malah kira yang kunut imamnya gak kunut juga mas atas baliknya juga mas sekarang aja era modern tapi sering ngomong orang Muhammadiyah orang Muhammadiyah juga sekarang alhamdulillah sering ngomong orang NU karena saya ngomong terus wong itu orang ngamuk terus kalau kunut itu adalah NU berarti Imam Syafi'i itu NU pengiran kersane Imam Abu Hanifah berarti Muhammadiyah di situ tercipta kebaikan yang luar padahal Muhammadiyah sama NU itu dulu Imam Hanafi dulu Imam mana buktinya kalau Imam Syafi'i punya Kartano kasih wes wong 70 sambil bledek. Kan ndak ada bledek malah gendenan Nabi Musa sing bingung. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat. Tidak masalah haram. Ya Allah jenengan itu sampai dibantah oleh Banser. Tiang ini memang enggak saya tahu sekali itu sunat tapi ini identitas. Karena jenengan kata ini seksi kula sinten. Kalau pengenan matene wong 70 identitas kalau enggak kuno itu bisa masalah itu. Di villa-villa ini malah beda tapi ya kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa ya wes aku iku solong tak tangekno meneh urip meneh sing gitu. Jadi saya mohon karena Unisma ini kan biasanya bacanya Unisma apa Unisma oh ini ya sudah berarti kita Indonesia banget ya. Saya tuh masih menangi orang baca Unisma karena setengah Indonesia setengah untuk mampu Inggris kadang mangkel sekarang jadi terbitkan ya udah menipu semua ya kadang wong seneng kowe tenanan kalau di UI itu masih asing bilang karena kelamaan bilang duluan perkara nyalakno. Kalau ini sudah fase semua. Budingi wong seneng, tapi senengi mulai usul. Lah sing apik iki, sing apik biasa. Terdiri urip ngono biasa. Ya jadi jelas ya lewat ngaji ini bahwa struktural dan benar biasa soal kula. Gus. Ya supaya Islam Indonesia itu pelajarannya apa luas kan enggak mungkin orang tanya nak mandi kebar lali. Terus piye kadung biasa ya bekas ilmu tau apa tak bekas tapi ya sama yang kultural juga gak usah hasut sama yang struktural karena yang struktural kan gaya bisa dilarani si Islam sambil mau bawa mobil gini dimaksud tengah ayat apa ya selalu ke ahli yang struktural ya kultural itu pasti dari sawah mencangkul langsung ajar madrasah Musa akbar min dzalik rupane faqalu arina wa hanawa muridnya 8 kadang hadir hanya 2 nakal ditenan iku gawa kitab kolangit disesani malaikat terus Allah baris ngangkat tangan maklumat itu yang menjadikan orang Indonesia tahu Islam jadi makanya saya sama doa kita itu dimungkinkan semuanya doakan karena terlibat membesarkan Islam semuanya bukan kita jadi kue munggah nih ya semuanya bukan kita dikawal Allah be malaikat saya sering ditanya di pedalaman Kalimantan saya ini pedalaman Kalimantan wajib Jumatan ya secara pakai tidak wajib karena belum berkampungan masalahnya jamaah saya itu jamaah ngaji kalau dia sholat zuhur gak mau cuma kaum Nabi Musa kaum sing iman maksudnya itu lumayan sing nyoal kowe sing kafir ya sudah kalau gitu Jumatan katanya tadi gak wajib dan ini rodok santri semeneng wajib terus rasido abot-abote wong disoal wong sing nopo seneng
Tapi jamaahnya agak mau. Masa cuma-cuma kok. Musa disoal wong sing. Makanya alhamdulillah madhab-madhab yang Jumatan harus orang luar sini gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan. Kampung-kampung kecil. Yang komunitasnya baru 20, mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Kali ditafsiri sing apik. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil. Ngomong kowe sugih, wah bojoku seneng aku. Karena kasihan memang tuanya Jumatan. Masa dulu apa cepat-cepat kok. Misalnya kayak melarat udah Jumatan. Udah bagian saya yang nyari itu. Karena ini kan kiai baik, jadi pokoknya kayak gitu-gitu tujuan. Ya jadi kadang-kadang kita butuh. Dipaksa. Saya pernah lagi ada Jumatan betul. Saya itu mau ke Jogja. Dulu saya pakai. Saya rasa tahan, jangan bisa ngelakuin juga. Karena saya ini kan termasuk orang soleh, jadi ada Jumatan belum di dunia itu ya sama Jumatan. Ulama itu rapor dulu wong. Padahal pakai bis, enggak pakai nanti saya kira roh. Aku seneng ora, aku seneng ora, roh betul. Ora pegatan sampai cara ulama itu rapor Jumatan di satu kampung itu orangnya itu enggak ada 20. Wah, nak kelan imamnya tuh kalau baca Fatihah kayak orang mau melahirkan. Jualan maniak kula mbek jenenge kita. Susahnya itu tersiksa tenan. Iya, kuat. Kiran duit 1 juta ini biasa kalau lali ini serang arah tak eling-eling. Nak kuwi saya itu bawa santri dua kebetulan sudah tamat alias sudah pinter mengajinya sudah mahal. Dia ikut saya di Jogja itu karena sorogan kitab mahal. Padahal kitab mahal itu kasnya di atas Pak Muin. Ya kok sudah masuk kitab besar. Di Al Azhar itu mahalis sudah untuk gelar apa doktoral begini. Ya kok kemudian mlebu. Dia mondok saya di Jogja itu karena ngaji kitab. Wah. Tapi kan itu fadilnya pengiran wong sampean ke swarga ya gampang ae. Kon gak mantep ya ada pengiran. Dua santri saya tidak ada saya. Men Gusti swarga fadil jenengan ora ono syarat bener kok yang pengiran kersane. Sing manusia sayang manusia aja gak tega mau tidak ngesakkan rokok. Jadi itu terus. Iku fair kok nak ngersane mlebu swarga tapi iso diterusno. Allah yang Rahman Rahim melihat perjuangan yang situ kayaknya pasti sah. Swarga ngersakno gitu. Paham ya, kalau suwon tadi tanya, ini pakai apa? Ya pakai husnudzon katanya. Wong iku duwe khas nubuwah. Khas nubuwah itu duwe pikiran. Padahal sebetulnya saya itu punya madhab-madhab Hanafi untuk mengesahkan yang seperti itu. Tapi saya tetap punya itu pakai husnudzon. Karena kalau saya ada itu kan saya misudon kalau sholat itu enggak sah. Dewa kados jadi kamu benar secara fikih tapi nanti dihisab karena suudon. Ya mergi nubuwah, ya mergi napa? Karena kamu sampai ya ada itu menganggap itu tidak usul apa susah. Saya ini husnudon tapi agak-agak Syafi'i karena sebetulnya memang secara Syafi'i harus ya ada. Malah Nabi lagi kali ini agak-agak Hanafi. Gue satu merasa masih perjuangan tadi. Aku mati ku ya. Saya yang manusia saja nggak mentolo mau tidak ngesahkan. Gue sana ya perjuangannya. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Hayati khairun lakum. Maksud saya cerita ini supaya sebagian riwayat wa wafati khairun lakum. Tokoh aku nak urip ku ya engkok nak mati itu ya baca kitab bisa baca kitab. Amma hayati fali as-sunnah lakum bukan untuk aku cek urip mencari yang kemarin sunnah punya umat dan sebagian memang enggak ngerti apa. Lah aku wis mati malah penak kita jejer pengiran enggak sah terus itu kan. Jejer pengiran delok kelakuan ya kan orang awam tuh kalau mau rukuk ada motor sarung ini. Itu jejer pengiran jalur enggak sah. Kan yo ribet itu semangat yang dirasa itu kan. Jadi Nabi itu gak kena kecoba. Jadi luas itu sehingga bacaannya aku mati. Fa inna a'malakum tu'raduna ali amalum digenten. Makanya saya ngadepi orang jenis apa tenang itu kan karena cuma muji pengen. Itu sinone akeh aku dari tenang. Aku jejer wis kabundut. Jaluk nopo? Ini bukan urusan sombong tapi urusan profesional. Terus Abu Dzar. Kalau gak ada contoh kata, jadi kalau apal hadis kata. Supaya niki buatan sombong. Ini aturan mainnya tuh misalnya apal kodol buatan apa? Asal memang boleh orang itu apa? Mereka bener bapak tadi kalau nasihat. Itu tawaduk ora tanggung. Abu Dzar itu ketika ada orang alim terlambat karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat. Itu tawaduk buka setelah Nabi berangkat jauh itu bedanya tipis. Sahabat tuh janggal semua karena kejadian kebalikannya orang sudah sopo khusuk soleh dan loyal sama Rasul nanti terlambat piye. Alasannya beliau ketika semua sahabat risau jawab Nabi alasannya karena mulai muda sampai tua itu jadi imam itu berani jadi imam masjid padahal di bawah kalau mau khutbah itu dibopong diangkat 2 orang 3 orang pengiran iso nyusul kuwi marinya itu dia berhenti dari masjid itu juga coba malah penak kok iku istiqomah kamu digenti terus apa bapak dikocok alumni pondok di nganggur gara-gara kiai-kiai kok jenengan bapak Nabi
Ya sudah gak ada regenerasi. Nak bubar wong apik engko mesti disusul pangeran. Nak elek malah penak to kowe ra kumpul wong. Kan beda tipis antara istiqomah sama gak mau. Iku nabi dadi ya iku nubuwah, aku lu jenenge apa? Jadi makanya dunia itu harus ada diskusi. Ternyata tawaduk sama gak tanggung jawab itu ya. Jadi kadang sahabat istiqomah sama gak mau diganti itu ya. Nabi mboten. Tapi dilatih. Ya ngatur mawon nanti diskusi Islam sak ditinggal kadare kanjeng Nabi kuat nanti penting aja ibu-ibu tanya rektornya saja. Pikiran nopo nubuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Kanjeng Nabi pas wafat. Niku aku bakal pertama pidato. Kowe nyembah Allah krana dikongkon Muhammad krana Allah ku pengiran. Tiga Gus yang ajaran nyembah Allah sing dibawa Nabi Muhammad masih wong wis kabundut ajaran ini akan benar ila yaumil kiamat. Nah, kowe nyembah pangeran krana perintah Muhammad, saiki Muhammad wis gak ono. Jare kanjeng jare sinten Abu Bakar. Nah, panjenengan ke anut Nabi Muhammad yo iki nyembah pangeran ila yaumil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wali sahabat itu akale ora kena ditebak. Sesuatu yang diberikan. Khalid bin Walid itu panglima perang paling sanggup, perang semangat. korupsi. Era Sayyidina Umar dipecat empat sekalian. Dipecat perangnya itu semangatnya ora kuat sedikit pun. Yang pertama terkait dengan padahal pun digendi tiang sing jauh. penafsiran ayat mengenai Ketika ditanya Inna kenapa fatahna laka fathan mubina tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Nggih. Oh, udah percaya dulu. Jangan Ya. nanti aja, penting percaya dulu. Iya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dha'if. Ini kaitannya dengan qadiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina ya, tapi dengan beberapa syarat ya, di mana di sana ada dua faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah ya. Nah, selama ini perundingan ini masih alot gitu. Dan apakah yang dipilih oleh Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok ya Kiai karismatik ya, Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfudz. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara dengan sebab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali ya. Jadi ada semacam perubahan ya hukum ya yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif ya. Jadi apakah memungkinkan ya dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini, ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bisa berubah ya secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat? Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini ya kemudian ditetapkan dan itu menjadi syariah? Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya? Saya bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau contohnya. Ya, mau terus Gus. Dua pertanyaan kok. Ya. Lanjut. Yang kedua monggo historik biar berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Oh, Afif. Afifu atau Afifuddin? Afifullah. Wah. Nggih. Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu malam insyaallah. Jelas korupsi itu makanya. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya Ngomongnya sama rektor. ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farudiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan